Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Dan yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya ya. Nah, bertemu lagi dengan saya Nikmatul Hidayah dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk mari kita intip terlebih dahulu KD yang akan kita pelajari hari ini. Sesuai KD yang sudah kita lihat barusan, kalian sudah tahu kan kita akan mempelajari apa? Yap, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada KD sebelumnya bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisikan tentang proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Teks ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan akurat kepada para pembacanya mengenai suatu fenomena. Nah, sama halnya dengan teks lainnya, teks eksplanasi memiliki struktur penulisan tersendiri. Berdasarkan karakteristik isinya, teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena, yang kedua penggambaran rangkaian kejadian, dan yang ketiga yaitu ulasan atau review. Nah, kalian pasti penasaran penjelasan dari masing-masing bagian tersebut. Yuk mari simak penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Pada bagian ini berisikan penjelasan secara umum mengenai fenomena yang nantinya akan kita bahas. Hal tersebut bisa berkaitan dengan fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Dalam bagian identifikasi bisa berupa pengenalan atau penggambaran secara umum mengenai apa, mengapa, dan bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian simak contohnya. Gerhana bulan merupakan fenomena alam yang sering terjadi. Maka tidak heran fenomena tersebut sering kita jumpai. Gerhana bulan dapat terjadi apabila bulan dan matahari berposisi sama, sehingga cahaya matahari yang seharusnya sampai ke bumi terhalang oleh bulan. Hal tersebut mengakibatkan bumi menjadi gelap untuk beberapa saat. Nah, tadi itu merupakan contoh dari identifikasi fenomena. Gimana? Sudah jelas? Yang kedua yaitu penggambaran rangkaian kejadian. Pada bagian ini berisikan tentang penjelasan mengenai penyebab dan akibat dari fenomena yang sedang terjadi. Biasanya pada bagian ini berisikan atas 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana. Pada pertanyaan bagaimana akan menghasilkan uraian yang berdasarkan kronologis. Dalam hal ini kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Nah, yang kedua yaitu pertanyaan mengapa. Pada pertanyaan mengapa akan menghasilkan uraian yang disusun berdasarkan kausalitas. Dalam hal ini kejadiannya akan disusun berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Nah, kalau belum jelas, mari kita simak contohnya. Posisi bulan dan matahari tersebut tidak selamanya menghasilkan gerhana. Mengapa demikian? Sebab kemiringan orbit bulan dan ekliptika yang menyebabkan perpotongan di antara keduanya. Jadi, gerhana bulan baru akan terjadi apabila bulan berposisi pada potongan garis yang disebut titik nol. Gerhana bulan yang terjadi faktanya bulan selalu tidak terlihat. Di beberapa kejadian bulan masih nampak. Hal tersebut karena sinar matahari yang masih tersisa. Nah, sinar matahari yang tersisa tersebut dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer. Hasil dari sinar tersebut berwarna kemerahan, yang nantinya saat gerhana bulan akan nampak berwarna merah. Nah, itu dia contoh dari penggambaran rangkaian kejadian. Nah, kira-kira struktur teks eksplanasi yang terakhir apa ya?
Yap, benar sekali. Ulasan atau review. Ulasan berisikan intisari atau kesimpulan dari identifikasi fenomena dan penggambaran rangkaian kejadian. Ulasan berisikan komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas fenomena yang terjadi sebelumnya. Nah, kira-kira contohnya seperti ini. Gerhana bulan terjadi apabila sebagian atau seluruh bayangan bumi menutupi penampakan bulan, terutama saat bumi berada di antara bulan dan matahari, sehingga sinar matahari tidak sampai pada bulan karena tertutupi oleh bumi. Nah, kira-kira itu contoh dari ulasan. Nah, gimana? Kalian sudah paham belum mengenai struktur teks eksplanasi? Kalau sudah paham, langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai benar sekali, kebahasaan teks eksplanasi. Kira-kira apa saja ya kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi? Kalau ingin tahu, yuk simak penjelasannya. Setiap jenis teks pastinya mempunyai kebahasaan yang sangat unik, sehingga tidak jarang kebahasaan teks satu dengan kebahasaan teks lainnya berbeda. Dengan adanya kaidah kebahasaan, memudahkan para pembaca untuk mengetahui jenis teks apa yang sedang mereka baca. Berdasarkan kaidah kebahasaan secara umum, teks eksplanasi memiliki kebahasaan yang sama dengan teks prosedur, karena sama-sama berkategori faktual atau non-sastra. Nah, kira-kira apa saja kebahasaan dari teks eksplanasi? Yang pertama yaitu menggunakan kata bermakna denotasi. Makna kata denotasi adalah makna yang sebenarnya tanpa adanya pergeseran dan perubahan makna. Yang kedua yaitu menggunakan banyak konjungsi kausalitas dan kronologis. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang bertujuan untuk menghubungkan antara sebab dan akibat pada suatu peristiwa. Nah, konjungsi kausalitas dibagi lagi menjadi 5, yaitu konjungsi kausal syarat, akibat, alasan, untuk, dan simpulan. Nah, kira-kira kalian sudah tahu apa saja penjelasannya? Kalau belum tahu, yuk simak. Nah, yang pertama yaitu konjungsi kausal syarat. Konjungsi ini bertujuan untuk menyatukan antara akibat dan sebab dengan sebuah syarat untuk terjadinya suatu akibat tersebut. Nah, biasanya konjungsi ini ditandai dengan kata jika, kalau, dan bila. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saja kamu tadi datang tepat waktu, mungkin saja rumah kita dapat terselamatkan. Yang kedua yaitu konjungsi kausal akibat. Konjungsi ini bertujuan untuk memuat akibat yang terjadi sehingga menimbulkan sebab. Nah, biasanya ini ditandai dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga, dan maka. Contohnya seperti ini. Virus corona terus saja bertambah. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan diri kita. Yang ketiga yaitu konjungsi kausal alasan. Konjungsi ini menyebutkan bahwa adanya alasan atau penyebab dari suatu kejadian yang menimbulkan akibat. Konjungsi ini biasanya ditandai dengan kata karena. Contohnya, karena kurang hati-hati, mobil itu menabrak pohon. Yang keempat yaitu konjungsi kausal untuk. Konjungsi ini menyatakan bahwa suatu sebab haruslah membentuk akibat. Biasanya konjungsi ini ditandai dengan kata agar atau untuk itu. Contohnya, para warga diminta untuk tetap di rumah agar terhindar dari virus corona. Nah, yang terakhir yaitu konjungsi kausal simpulan. Konjungsi ini memuat kesimpulan dari adanya sebab dan akibat. Biasanya konjungsi ini ditandai dengan kata demikian dan jadi. Misalnya, jadi pohon itu tumbang karena adanya angin puting beliung. Nah, sedangkan konjungsi kronologis adalah kata yang menggabungkan dua klausa atau lebih untuk menggambarkan urutan suatu kejadian. Misalnya mulai dari keterangan waktu, tempat, sebab, hingga akibat. Misalnya pada kata setelah itu, pada akhirnya, kemudian, dan masih banyak lainnya. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu menggunakan kata ganti. Kata ganti di sini digunakan untuk fenomena kata benda.
baik itu yang konkret maupun yang abstrak. Karena objek yang dijelaskan pada teks eksplanasi berupa sebuah fenomena, tidak berupa personal. Misalnya seperti gerhana, demonstrasi, banjir, embiro, kesenian daerah, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri yang keempat yaitu dimungkinkan menggunakan kata ilmiah atau banyak kata teknis yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya konflik sosial, atmosfer, banjir, tsunami, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kelima yaitu banyak menggunakan kata kerja material dan relasional. Kata kerja material adalah kata kerja yang mencangkup dengan tindakan fisik atau peristiwa. Kata kerja ini biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu proses terjadinya peristiwa. Sedangkan kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi untuk menghubungkan subjek dengan pelengkapnya. Misalnya kata adalah, ada, menjadi, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah kata kerja yang subjeknya berperan sebagai penderita atau yang dikenai tindakan. Kata kerja pasif biasanya menggunakan predikat yang diawali di, ter, dan ke-an. Nah, gimana? Kalian sudah mengetahui kan apa saja struktur dan kebahasaan teks eksplanasi? Setelah ini, kalian dapat memproduksi teks eksplanasi milik kalian sendiri. Untuk memproduksi teks eksplanasi, kalian hanya membutuhkan 3 langkah saja. Langkah pertama yaitu menentukan topik-topik berupa proses terjadinya suatu fenomena. Misalnya fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu mendaftarkan topik-topik sebagai ruang lingkupnya sesuai dengan tema yang ingin kalian bahas. Dan yang ketiga yaitu menyusun kerangka teksnya. Mudah bukan? Nah, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bagaimana kalau sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita ingat-ingat kembali apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, benar sekali. Kita mempelajari struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. Apa saja? Benar sekali. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Pada bagian ini berisikan penjelasan umum mengenai fenomena yang akan kita bahas. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Pada bagian ini berisikan penjelasan mengenai penyebab dan akibat dari fenomena tersebut. Dan yang ketiga, ya benar, berisikan ulasan. Ulasan berisikan kesimpulan atau intisari dari identifikasi fenomena dan penggambaran rangkaian kejadian. Nah, selanjutnya tadi kita sudah mempelajari mengenai kebahasaan teks eksplanasi. Dalam kebahasaan teks eksplanasi terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan kata yang bermakna denotasi atau makna sebenarnya. Yang kedua, menggunakan banyak konjungsi. Yang ketiga, menggunakan kata ganti. Yang keempat, menggunakan istilah ilmiah. Yang kelima, menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang berupa tindakan. Dan kata kerja relasional atau kata kerja yang menghubungkan subjek dengan pelengkapnya. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat pasif. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu memiliki tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu kalian mencari sebuah topik. Topiknya bebas, boleh topik fenomena alam, fenomena sosial, maupun fenomena budaya. Setelah itu, kalian susun topik tersebut berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu berdasarkan identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan juga ulasan. Setelah itu, kalian kembangkan topik tersebut ke dalam suatu karangan eksplanasi yang memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang benar. Gimana? Kalian sudah paham dengan tugasnya? Kalau kalian belum paham, kalian bisa tanya di kolom komen. Kalau sudah paham, langsung kalian kerjakan ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita dapat hari ini dapat berkah dan bermanfaat. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah,
Akhir kata Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.